Desi Margareta Simanjunta dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan ingin memberitahukan bagaimana cara pembuatan NPWP secara online. Secara di zaman sekarang kan udah semua serba online, apalagi ada wabah COVID-19, jadi kita diharuskan untuk lebih mandiri ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan apa sih singkatan dari NPWP. NPWP itu sendiri memiliki singkatan nomor pokok wajib pajak ya teman-teman, dan nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dan memenuhi hak dan kewajibannya. NPWP itu sendiri memiliki dua jenis, dan jenis-jenisnya itu seperti satu NPWP pribadi dan NPWP badan. Kalau untuk NPWP pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia, dan itu seperti penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, dan memiliki penghasilan dari usaha. Yang kedua jenisnya yaitu NPWP badan. NPWP badan yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia, seperti badan milik perusahaan, badan milik pemerintah, badan milik swasta. Dan NPWP itu sendiri memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya itu persyaratan administrasi, yang kedua mempermudah urusan perpajakan. Baik, sebelumnya kita sebelum mendaftar NPWP secara online, kita harus menyediakan nomor telepon ya teman-teman yang aktif yang bisa dihubungi. Lalu yang kedua itu email. Karena kan nanti kalau misalnya kita mendaftar NPWP, email itu harus aktif dan itu akan dikirim informasi untuk pendaftaran berikutnya. Yang ketiga, kita harus menyediakan NIK dari KTP dan NIK dari kartu keluarga kita ya teman-teman. Oke, ikuti cara pembuatannya ya. Oke, selamat siang semuanya. Mari kita mulai cara pendaftaran NPWP secara online ya. Pertama-tama kita buka dari Google Chrome. Lalu kita bisa mencari dari pencarian NPWP online. Oke, setelah itu kita dapat memilih pilihan yang kedua ya, pendaftaran akun. Setelah itu kita menambahkan alamat email, kita pastikan alamat email kita itu aktif ya teman-teman. Setelah itu kita bisa mengisi kode captcha. Perhatikan ya teman-teman untuk kode captcha-nya. Setelah itu kita bisa mengklik kata daftar. Oke, ini sudah masuk pemberitahuan kalau kita telah sukses dalam melakukan langkah pertama dalam pembuatan NPWP secara online. Setelah itu kita tutup. Oke, langkah kedua akan kita mulai. Kita tunggu berapa menit, nanti akan ada email yang masuk ke dalam email kita. Cek ada masuk email. Setelah itu kita klik link verifikasi. Oke, ini pendaftaran akun langkah kedua. Kita di sini akan mengisi jenis NPWP, nama, alamat email, password, dan pertanyaan. Kita pastikan kita mengisi data-data kita secara benar ya teman-teman. Untuk di jenis WP ini kita bisa memiliki memilih dua option, mau orang pribadi atau badan. Kalau kalian mau mendaftar untuk diri kalian sendiri, kalian bisa mengklik orang pribadi, atau kalau kalian mau mendaftar NPWP perusahaan, kalian bisa mengklik badan. Karena ini saya mau mendaftar pribadi, saya buat orang pribadi ya teman-teman. Oke, setelah ini kita menulis nama. Kita pastikan nama kita sesuai dengan yang ada di KTP kita ya teman-teman. Setelah itu kita buat password kita ya teman-teman. Kita ulangi lagi untuk passwordnya. Oke, selanjutnya nomor telepon, diusahakan nomor teleponnya yang aktif ya, yang sering kita gunakan. Oke, kita pilih jenis pertanyaannya. Kalian bisa memilih pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian inginkan. Contohnya saya ingin memilih apa nama hewan peliharaan Anda.
Oke, bisa kita jawab. Setelah itu kita mengisi kode CAPTCHA. Setelah kita mengisi langkah kedua, kita klik daftar. Oke, untuk langkah kedua kita sudah sukses. Mari kita cek email kita beberapa saat kemudian. Baik, sudah masuk email yang kedua untuk pendaftaran NPWP secara online. Berikutnya kita klik link verifikasi lagi ya. Oke, untuk atas nama yang saya daftarkan sudah sukses ya teman-teman. Jadi kita bisa memilih klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Oke, untuk alamat email sama seperti alamat email yang pertama kali kita daftar ya teman-teman. Setelah itu kita mengisi kode CAPTCHA-nya lagi. Setelah itu kita login. Oke. Di sini sudah mulai terlihat formulir registrasi data WP. Di sini ada 10 step dalam pembuatan NPWP secara online. Kita bisa memulai dari step yang pertama di kategori, yaitu kategori wajib pajak. Di sini kategori wajib pajak kalian bisa memilih dari 4 pilihan tersebut, itu tergantung dengan diri kalian sendiri. Jadi saya di sini mau mencentang orang pribadi. Status pusat cabang kita bisa centang pusat. Lalu kita klik next. Kita masuk ke option yang kedua ya teman-teman, tentang identitas wajib pajak. Di sini ada nama wajib pajak. Kalau kalian memiliki nama gelar atau gelar belakang, kalian bisa isi. Kalau tidak ada gelar atau nama belakangnya, kalian bisa kosongkan ya. Oke, yang kedua tempat dan tanggal lahir. Itu bisa kalian cocokkan data kalian dari KTP ya teman-teman. Yang ketiga jenis kelamin. Status pernikahan kalian bisa memilih 4 dari 4 option tersebut. Kalau kalian sudah kawin, kalian klik kawin. Kalau belum, kalian klik belum, dan seterusnya. Oke, untuk kebangsaan kalian bisa memilih kebangsaan Indonesia. Nomor kartu keluarga bisa kalian ketik dari kartu keluarga kalian sendiri. Oke, nomor NIK, kalau misalnya kalian memiliki NIK kalian isi. Kalau tidak, nomor paspor pun bisa kalian isi. Oke, seterusnya kalau kalian memiliki nomor telepon kalian isi. Kalau tidak usah ya teman-teman. Kalau ada nomor fax kalian bisa isi. Kalau tidak, bisa kita kosongkan. Tentang validasi data. Validasi data kependudukan berhasil ya. Setelah itu kalian bisa next. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu penghasilan ya. Di sini ada sumber penghasilan. Kalian bisa memilih klasifikasi lapangan usaha kalian ya. Kalian bisa mencentang pekerjaan dalam hubungan kerja. Kalian bisa mencari klasifikasi lapangan usaha. Di sini ada 5 option. Kalau kalian pegawai negeri sipil kalian bisa pilih. Kalau kalian pegawai swasta kalian bisa pilih. Atau kalau kalian sebagai anggota dari militer atau kepolisian bisa kalian pilih. Seperti itu seterusnya. Karena saya sebagai pegawai swasta, saya mengisi sebagai pegawai swasta. Oke, untuk kegiatan usahanya bisa kalian centang. Kegiatan usahanya apa? Kalau misalnya kalian ada merek dagangnya bisa kalian isi. Kalau tidak ada, tidak usah. Dan selanjutnya kalau kalian memiliki karyawan, kalian bisa centang karyawan. Ya, kalau misalnya kalian tidak memiliki karyawan, kalian centang tidak. Oke, selanjutnya metode pembukuan atau pencatatan. Kalian bisa mencentang pencatatan. Klasifikasi lapangan usaha bisa kalian cari ya. Kalau untuk pekerjaan bebas, kalian bisa menulis pekerjaan bebas kalian itu apa ya. Oke, setelah itu next. Kita masuk ke alamat domisili. Kita pastikan alamat tempat tinggal kita menurut keadaan yang sebenarnya. Karena apa? Karena ini akan bertujuan untuk pengantaran kartu kalian nanti, supaya diantar ke alamat yang sekarang kalian tempati. Kalian bisa membuat alamat kalian serinci-rincinya mungkin. Kalau kalian memiliki blog, kalian bisa buat blognya ya teman-teman. Kalau kalian misalnya memiliki nomor rumah, kalian bisa mengklik
nomor rumah kalian. Oke, untuk kode wilayahnya bisa kalian cari ya dari kabupaten atau kecamatannya ya. Oke, kita pilih. Selanjutnya kita next. Kita masuk alamat KTP. Alamat tempat tinggal sesuai dokumentasi diri. Kalau misalnya kalian sama tempat tinggal yang ada di KTP dan yang ada yang di sekarang, kalian bisa mencentang yang bagian atas ini. Jadi kalau kalian misalnya memiliki nomor telepon, kalian buat, kalau tidak usah ya teman-teman. Selanjutnya nomor telepon, kalian bisa mengisi nomor telepon yang aktif. Oke, setelah itu kita klik next. Kita masuk ke alamat usaha. Alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Kalau misalnya tempat usaha kalian itu sama seperti di alamat kalian, kalian bisa mencentang yang option sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak, bisa kalian buat sendiri alamat tempat usaha kalian ya. Dan untuk nomor telepon, pastikan nomor yang selalu bisa dihubungi ya. Oke, next untuk info tambahan, step yang ketujuh, kisaran penghasilan per bulan menurut kondisi yang kalian alami saat ini. Kalau pada saat ini saya mencentang kurang dari 4,5 juta ya teman-teman. Setelah itu kita bisa next. Oke, masuk ke step ke-8 yaitu persyaratan. Oke, kita bisa baca informasi yang ada terkait di sini, lalu bisa kita next kan ya. Oke, masuk ke pernyataan yang ke-9. Ini bisa kalian centang menurut yang kalian baca ya. Setelah itu kalian centang semuanya ya teman-teman. Siapa itu kalian bisa next. Oke, untuk yang terakhir yaitu pemberitahuan mengikuti tarif umum PP 23. Kita bisa membaca informasi yang terkait dan kita bisa mencentangnya ya, yang mana menurut kalian yang cocok. Setelah kalian centang, kalian bisa simpan. Apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Kalau kalian yakin bisa kalian klik ya, kalau tidak yakin kalian bisa klik tidak, dan itu akan merevisi formulir atau identitas kalian yang sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ini sudah muncul dashboard informasi yang status pendaftaran kita lengkap dan kita sudah memiliki nomor transaksi dan kita KPP-nya terdaftar di Pratama Medan Barat. Oke, setelah itu kita minta token untuk merubah status pendaftaran NPWP kita ini ya. Sebelum itu kita masuk ke kode CAPTCHA yang tertera di sini. Oke, setelah itu submit. Token berhasil terkirim di user email kita yang kita daftar tadi ya. Kita tunggu beberapa saat, pasti ada nanti masuk email dan kita tutup ya teman-teman. Oke, sudah masuk nomor tokennya melalui email. Kita bisa mengcopy tokennya ya, nomor tokennya. Setelah itu kita kembali ke NPWP, pendaftaran NPWP-nya. Dan kita bisa kirim permohonan. Kalian bisa membaca informasi yang tertera, lalu isi token dari yang kalian salin tadi. Setelah itu bisa kalian klik kirim. Oke, kalian bisa dapat notifikasi seperti ini, kalian bisa baca. Kalau kalian mau melakukan survei online, kalian bisa klik ikut survei. Kalau tidak, kalian bisa lewatkan. Saya klik lewatkan. Oke, ini adalah step terakhir. Selanjutnya kita tunggu email masuk. Kita dapat melihat kartu online atau NPWP online yang dikirim ke email kita ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Oke teman-teman, ini dia kartu NPWP online kita, dan kita bisa juga mendownloadnya karena ini sudah disediakan
PDF-nya, kita bisa men-scroll yang paling bawah, kita bisa download kalau kalian mau mendownload. Kalau kalian bisa mensimpan di drive, kalian bisa simpan di drive. Sebelum itu kita bisa membaca informasi-informasi yang terkait yang ada di sini. Oke, sekian dari informasi yang telah saya sampaikan bagaimana cara pendaftaran NPWP secara online. Dan NPWP secara online itu sangat mudah ya teman-teman, dan ini gratis, tidak ada dipungut biaya. Oh ya, untuk informasi kartu NPWP yang asli itu akan dikirim ke alamat yang kalian isi tadi. Dan apabila 1 bulan tidak dikirim ke alamat kalian, kalian bisa datang ke tempat pendaftaran yang ada tertera di sini ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.